Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa karrim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatus sa'adah wal karamah yang sama-sama kami muliakan ayahanda Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK mata'anallahu bituli hayati, jamaah, para pemirsa Mari TV dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kembali di acara Kultum bersama saya Ustadz Hasan atau yang disingkat dengan UHAS. Sekarang itu lagi ngetren nama disingkat-singkat. Ada Ustadz Abdul Somad namanya UAS, Ustadz Solmed panjangannya Soleh Mahmud, Ustadz Hasan UHAS. Mudah-mudahan menjadi berkah. Berbicara fenomena yang baru ini terjadi, ada sebuah kejadian yang memilukan sekaligus memalukan. Ada insiden tragedi yang sungguh di luar prediksi kita. Guru kita, seorang ulama penghafal Quran yang bernama Syekh Ali Jaber, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyakitkan. Beliau ketika berceramah di salah satu masjid di daerah Lampung, dianiaya bahkan dibacok oleh seorang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Bahkan harus sampai dijahit beberapa jahitan tangan kanannya karena terkena sabetan golok dari orang yang tidak bertanggung jawab itu. Melihat fenomena ini, tentu kita sangat pilu dikala ada seorang ulama yang memberikan tausiah yang dengan lemah lembut, tausiah yang dengan kelemah lembutan suaranya, ketinggian ilmunya, keluasan fahamnya tentang agama, harus dianiaya oleh orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya ini adalah sebuah perbuatan dosa yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa yang tidak hanya harus beristighfar kepada Allah, tapi meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sebab apa? Manusia yang beriman siapapun itu, maka ketika berbuat menyakiti orang lain, berbuat kezaliman orang lain, maka dia harus meminta maaf sebelum Allah maafkan dosa itu. Beristighfar kepada Allah ketika kita mempunyai dosa kepada manusia, maka tidak akan diterima sebelum kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Allah berfirman, bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukmin, perempuan dan laki-laki, yang orang mukmin itu tidak berbuat kesalahan, maka nanti dia akan menanggung sebuah tanggung jawab dan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memaafkan dosa itu sebelum dia memohon maaf dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka ketika ada seseorang yang ingin menyakiti, berfikirlah lebih lanjut. Berfikirlah untuk tidak mudah menyakiti orang lain. Berfikirlah untuk tidak mudah berbuat zalim kepada orang lain. Karena apa? Dosanya akan jauh lebih hebat dari dosa orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak adami tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya permohonan maaf kepada orang yang dia sakiti, orang yang bersangkutan dengan dia. Bahkan manusia oleh baginda Nabi diperintahkan jangan sampai menyakiti satu lalat pun di atas muka bumi ini.
Jangan pernah menodai kesucian daripada orang-orang mukmin dengan menyakiti dan juga mencabut alam semesta. Pepohonan tidak boleh dicabut dengan sembarangan. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh diangkat dan dicabut, diinjak bahkan dalam keadaan tumbuh. Sebab itu akan merusak dari tanaman tersebut. Rasul sampai melarang untuk merusak. Apalagi kepada manusia yang jelas-jelas memiliki perasaan, memiliki hati untuk tidak disakiti. Makanya ketika ada orang yang ingin berbuat jahat, ada orang yang ingin berbuat zalim, ada orang yang ingin menyakiti hati orang lain, maka pikirkanlah terlebih dahulu, dosanya itu sangat lebih besar dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul telah mengajak kepada kita, telah mengajak kepada seluruh umat manusia, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'i wal ard. Kasih sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi akan meminta rahmat kepada Allah untuk orang itu, akan menyayangi orang itu dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun, terlebih kepada seorang ulama, terlebih kepada orang-orang yang alim, terlebih mereka yang bisa membimbing kita untuk menuju jalan Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mempunyai rasa benci, tapi jangan pernah ditimbulkan kebencian itu dengan sikap menyakiti orang yang kita benci. Jadilah orang pemaaf dari kesalahan orang lain. Jadilah orang yang membersihkan hati dari kebencian kepada orang lain. Jagalah hati dengan sesuatu agar tidak menjadi kotor dan bisa membuat diri kita dianggap kotor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita, apapun jabatan kita, jadilah berkasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada sesama ciptaan Allah, kasih sayang terlebih kepada orang-orang alim yang memberikan kita ilmu. Dari atas panggung mimbar ini yang mulia, dari depan kamera ini saya menghimbau, jangan pernah kau sakiti tubuh seorang ulama, jangan pernah kau aliri darah seorang ulama, sebab di dalam tubuhnya akan mengundang dan mengandung racun yang akan menyakitimu kelak nanti di hari kiamat, di saat dituntut semua balasan dari amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun orang yang berbuat kebaikan akan diberikan oleh Allah balasan, dan orang yang berbuat kejelekan pun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, dari perbuatan-perbuatan yang akan melukai orang lain, dan kita selalu menjaga hati ini untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang pemaaf, untuk menjadi orang-orang yang penuh cinta. Tebarkanlah cinta dengan hati, dengan lapang dada, dan dengan keikhlasan kita. Agar apa? Agar kita dicintai oleh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Dan mudah-mudahan kita akan berjalan di atas muka bumi ini, akan hidup di atas muka bumi ini dengan saling mencintai, agar terjadi saling asah, saling asih, saling asuh, dan terciptalah dunia yang aman, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.